Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fahri Rozi Islami Idris, mahasiswa Universitas Islam Riau, program Magister Manajemen. Di sini saya akan memberikan jawaban ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Insani bersama Profesor Dr. Sri Indrastuti SMM. Adapun soal pertama, manajemen sumber daya insani, yaitu jelaskan peran pentingnya manajemen sumber daya insani dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini. Kenapa demikian? Kemukakan dengan contoh kasus. Nah, di sini pendekatan manajemen sumber daya insani menekankan pentingnya hubungan antara karyawan dan manajemen serta mempromosikan budaya organisasi yang berorientasi pada manusia, di mana keadilan, keberagaman, dan pengembangan pribadi sangat ditekankan. Manajemen sumber daya manusia insani merupakan pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya memperlakukan karyawan sebagai individu dengan kebutuhan, aspirasi, dan potensi masing-masing. Pendekatan ini mengakui bahwa manusia bukan hanya sekedar aset atau sumber daya dalam organisasi partner bisnis organisasi, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Contoh, manajemen dalam perusahaan. Keberadaan manajemen organisasi dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Lalu soal yang kedua yaitu poin B. Ada beberapa teori motivasi yang berperan dominan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan aktivitas organisasi yang menerapkan manajemen sumber daya insani. Teori motivasi mana menurut saudara yang terbaik dalam mendukung kesuksesan berperannya manajemen sumber daya manusia insani dalam organisasi yang saat berada pada persaingan global? Kemukakan dengan contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil teori keadilan dari Adam, yaitu teori yang mencakup persepsi karyawan tentang perlakuan keadilan dan penghargaan di tempat kerja. Nah, di sini karyawan merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai sesuai dengan kontribusi mereka. Mereka cenderung lebih termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Nah, di sini contohnya yaitu dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pemimpin memberikan award atau penghargaan berupa hal-hal kecil seperti membelikan makanan, atau bahkan dalam hal besar yaitu seperti memberikan sertifikat penghargaan atas pencapaian karyawan atau pegawai tersebut. Lalu kita beralih ke soal nomor 2, yaitu poin A. Kepemimpinan transformasional merupakan ciri pemimpin yang menginspirasi para timnya dalam mencapai kesuksesan organisasi. Apakah peran kepemimpinan transformasional dalam mencapai kesuksesan manajemen sumber daya manusianya akan sama dengan peran kepemimpinan dalam mencapai kesuksesan pada manajemen sumber daya insani? Jelaskan dan kemukakan dengan memberikan contoh kasus. Nah, di sini yaitu sama, karena pemimpin transformasional mempengaruhi dan memotivasi karyawan dengan memahami kebutuhan, nilai, dan aspirasi mereka. Mereka menciptakan visi yang inspiratif, memberikan teladan melalui perilaku mereka, membangun hubungan yang kuat dengan tim, dan mendukung pengembangan individu untuk mencapai potensi maksimal. Nah, di sini kepemimpinan transformasional telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam berbagai bidang, menciptakan dampak berkelanjutan dalam masyarakat dan organisasi. Contoh, dalam sebuah perusahaan, pemimpin yang bersikap baik akan menjadi teladan bagi perusahaan tersebut, sehingga karyawan mencontoh sikap baik dari pemimpin tersebut. Lalu poin B, soal nomor 2 poin B. Peran pengembangan kepemimpinan yang berbasis manajemen sumber daya insani sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh kasus. Nah, kepemimpinan transformasional melibatkan pengembangan karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan memberdayakan dan mendukung karyawan, pemimpin transformasional menciptakan pemimpin masa depan yang siap mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Contoh, Google dikenal
karena budaya inovatifnya yang didorong oleh kepemimpinan transformasional. Pemimpin di Google mendorong karyawan untuk bekerja pada proyek-proyek yang menantang dan memperluas kemampuan mereka, memungkinkan pengembangan kepemimpinan di semua tingkatan. Lalu ada poin C, masih di soal nomor 2, kepemimpinan pelayan atau servant leadership berkembang di beberapa usaha dan sukses. Kenapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh. Apakah kepemimpinan seperti ini mampu untuk tetap eksis di masa mendatang? Di sini pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin melihat dirinya sebagai pelayan dan berusaha memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota timnya. Sebaiknya dari pendekatan tradisional di mana pemimpin dianggap sebagai otoritas yang harus diikuti. Pemimpin pelayan mengutamakan pelayanan, memahami kebutuhan orang lain, dan berusaha membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anggota tim. Contoh dalam sebuah perusahaan, pemimpin yang memakai atau menggunakan metode kepemimpinan pelayan, yaitu seperti dia tuh mengayomi untuk memberikan panduan kepada karyawan yang tidak terampil. Jadi dia tuh yang memandu karyawan tersebut agar bisa terampil seperti dirinya begitu. Lalu kita beralih ke soal nomor 3. Poin A. Apa yang menjadi kelemahan kepemimpinan manajemen sumber daya insani ini? Jelaskan dengan memberikan contoh kasus. Dan apa saran saudara? Nah, di sini jawabannya itu terlalu percaya diri, bekerja normatif, fokus pada hal-hal yang bersifat administratif. Lalu poin B. Perusahaan seperti Grab dapat berkembang dengan pesat dalam persaingan yang semakin sulit. Kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh pengusaha tersebut? Jelaskan apa yang menjadi keunggulan dari usaha ini. Kemukakan dan beri saran untuk kemajuan masa mendatang sehingga masih tetap eksis dalam persaingan. Di sini kepemimpinan yang diterapkan oleh Anthony Tan ialah kepemimpinan pelayan, yang merupakan pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin melihat dirinya sebagai pelayan pertama dan berusaha memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota timnya. Sebaliknya dari pendekatan tradisional, di mana pemimpin dianggap sebagai otoritas. Yang harus diikuti, pemimpin pelayan mengutamakan pelayanan, memahami kebutuhan orang lain, dan berusaha membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anggota tim. Keunggulan Grab ialah layanan fitur yang tersedia sedikit dan terpisah dari layanan non-tunai. Lebih mudah dapat driver Grab dan menjamin keamanan transaksi pelayanan dengan fitur GrabPay. GrabPay adalah layanan transaksi non-tunai untuk membayar jasa dari Grab. Layanan GrabPay ini memungkinkan transaksi pembayaran secara elektronik dengan mengisi saldo. GrabPay melalui agen Grab atau outlet yang sudah bermitra dengan Grab. Layanan ini akan membuat pelanggan merasa aman dalam bertransaksi di Grab. Saran untuk di masa mendatang ialah bisnis menguntungkan berbagai pihak, baik itu dari konsumen, lingkungan, dan pengusaha itu sendiri. Tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun ikut berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menjadi teladan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Lalu poin C. Bagaimana pengelolaan konflik yang terjadi jika dilakukan dengan pendekatan kepemimpinan berbasis kepemimpinan insani? Kenapa demikian? Jelaskan dengan kasus yang terjadi dan mengalami manajemen konflik dalam organisasinya. Bagaimana pengelolaan konflik tersebut? Dengan mendekati konflik dengan pendekatan berbasis kepemimpinan insani, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis di mana konflik dapat diatasi dengan cara konstruktif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara anggota tim, membangun kepercayaan, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Pengelolaan konflik dengan pendekatan berbasis kepemimpinan insani melibatkan berbagai prinsip dan praktik yang mendorong kerjasama komunikasi yang efektif, serta pengelolaan emosi yang baik. Lalu soal nomor 4. Pengelolaan kinerja akan sukses dengan pendekatan manajemen sumber daya insani. Jelaskan pernyataan ini dan bagaimana aplikasinya di instansi saudara. Kemukakan dengan contoh pada instansi saudara.
Pengelolaan kinerja dengan pendekatan insani menekankan pada penghormatan terhadap kebutuhan, harapan, dan potensi setiap individu di dalam organisasi. Pendekatan ini melibatkan aspek-aspek kemanusiaan dan memandang karyawan sebagai individu yang unik dengan kekuatan, kelemahan, dan aspirasi masing-masing. Karena pemahaman mendalam tentang individu, pendekatan pembinaan atau coaching, pengakuan dan aspirasi, pengembangan keseimbangan kerja dan kehidupan, keterlibatan dan partisipasi. Partisipasi tujuannya berarti pengembangan karir, kesehatan mental dan emosional, dan pengelolaan kinerja yang adil. Lalu kita beralih ke nomor 5. Manajemen keseimbangan kehidupan dan kerja sangat perlu menjadi perhatian organisasi. Kenapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh di instansi tempat saudara bekerja. Apa saran dan yang dapat saudara kemukakan memperbaiki kondisi tersebut? Kemukakan dengan jelas. Di sini karena organisasi harus mempunyai budaya untuk mendorong pertumbuhan, seperti program keseimbangan kerja. Maksudnya menyediakan program-program yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, sehingga semua karyawan merasa dihargai dan didukung menyelaraskan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan produktivitas. Nah, di sini instansi atau di tempat kerja. Sini saya bekerja sebagai wira swasta, yaitu membuka usaha di bidang kuliner, yaitu pisang coklat keju. Mengenai keseimbangan kehidupan, di sini kalau bekerja sebagai wira swasta, kita yang mengelola jadwal, kita yang mengelola segala bentuk kegiatan dalam usaha. Di sini dalam keseimbangan kehidupan yaitu memperhatikan kapan waktu membuka outlet dan istirahat ketika jam istirahat, dan juga membuka kembali ketika jadwal yang telah ditetapkan dalam berusaha. Sekian jawaban saya dari Al-Fahruddin Islami Idris. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.